itu paling mudah untuk lo lakukan. Kan selalu gue bilang, sejam lagi nih gue nyuruh bu, iya bu tolong beliin saya baju muslim pakai cadar berhijab. Gue dipandang baik gue sama lu semua, luarnya doang, dalam gue gimana. Tapi ketika lu berhijrah hati lu, ya itu butuh proses, say. Lo harus punya hati yang lembut, punya hati yang dermawan, punya hati yang ikhlas berbagi. Apa lo diapain aja juga ya ikhlas, ya apa itu tuh butuh waktu, ya butuh bener-bener kayak mempelajari gitu loh, kayak gitu. Itu sulit, seperti lo sulit melupakan Rehan gitu sayang. Makanya kenapa gue lebih memilih hijrah hati gitu. Iya ya, khotbah dari Mami Dita. Suka heran ya lihat orang yang selalu punya waktu ngurusin hidup orang. Nggak apa-apa kalau kita nggak usah heran-heran kak, nggak usah dipikirin juga. Berarti kita itu begitu penting di mata mereka gitu loh. Ya, cuman kalau gue emang nggak begitu, jadi gue bodo amat sih gitu. Maksudnya kayak nggak gue pikirin asli. Cuman kadang gue gitu, kok bisa ya orang begini. Itu ilmu apa gitu? Dia itu berkiblatnya ke kitab apa gitu loh, maksud gue gitu. Nah udah, lu mau cerita, gue aja belum selesai, ya kan. Tadi aku cerita apa, slow life di dalam hidup aku, ya kan. Udah. Tapi kan kak, nggak usah berdebat masalah agama, tidak ada ujungnya sayang. Itu kalau lu mau berdebat agama, itu sama para pendebat agama, bukan sama kita orang yang masih belajar gitu. Cuman cocok logi ibaratnya begitu ya. Jadi gue mau ceritain live gaya hidup gue yang sekarang lebih slow. Mau dengerin gak perbedaannya apa? Jadi sekarang ini gue tidak yang namanya joget tuh lagi nggak, benar-benar 1,5 bulan. Kok perasaan gue jadi kayak kurang bersemangat ya untuk bekerja, untuk berbisnis. Ya, kalau nggak ada semangat dampaknya apa ke bisnis? Bisnis perputarannya kurang dong, ya gitu kan. Kok beda ya ketika gue jalan terus gitu. Gue jalan terus nih hampir tiap malam, entah ke lounge atau sekedar mini club. Yang penting gue minum, gue joget. Jangan spam ya sayang, jangan spam ya Eca jangan spam ya. Kalau spam aku blokir ya, maaf ya. Udah ya sayang. Nah jadi ternyata energi gue tuh, setiap orang tuh punya energi gitu. Sumber energinya tuh ada di mana gitu. Misalnya lo belanja, abis lo belanja lo happy, lo belanja emas lo happy, kalau abis dugem atau joget lo happy gitu. Si happy atau perasaan bahagia inilah yang membangun lo untuk jadi lebih semangat gitu loh, gitu. Jadi yang gue aneh, ketika gue ngelakuin gaya hidup yang terlalu berlebih ya, jatuhnya uang itu keluar banyak. Ibarat gue ngasih nebar umpan gitu ya, ibarat gue nebar umpan, tapi ayamnya juga yang datang banyak. Itu loh, yang datang banyak. Ayam datang banyak, berasa deres aja karena yang gue keluarin pun banyak. Gue banyak berbagi, gue banyak neraktir orang. Sorry nggak maksud ria, tapi kan biar jelas ya. Sorry banget. Kayak kita neraktir temen, ada berapa orang temen yang kita kasih makan kan, kayak gitu. Jatuhnya kan sedekah. Kita nyawer, ada berapa orang yang menunggu saweran itu untuk tambahan dia sehari-hari. Otomatis didoakan kan secara langsung atau tidak langsung. Duit keluar gede, rezeki pun keluarnya masuknya gede, dan itu terus menerus gitu loh, deres. Gua keluarnya deres banget, hampir jalan hampir berkali-kali, dan masuknya pun deres. Tabungan ya segitu-gitu aja. Nah, kalau sekarang ketika gue benar-benar hidup yang benar nih, benar-benar maksudnya kayak gue habis nyalon ya udah gue pulang gue bener-bener santai.
Jadi tidak ada usaha yang gue lakuin ya sekedarnya aja gitu, kayak gue ngiklanin dan lain-lain gitu, karena energi gue pun nggak ada gitu. Karena gue yang bikin gue semangat berlebih itu kan, aduh gue harus ngelakuin suatu hal yang foya-foya, yang hura-hura nih, gue harus dapat uang yang lebih nih. Itu mungkin ya, itu ngaruh juga kan. Karena gue lagi nggak kemana-mana ya, gue nggak butuh ya, gue santai aja. Jadi yang gue lakuin saat ini benar-benar gue ngarepin rezeki yang datang dikasih dari Tuhan gitu sayang, ngerti gak lo? Dan itu nggak deres sayang. Ya tabungan ya, yang terjadi adalah rezekinya nggak deres, ya tabungan segitu-gitu aja sama aja, cuman happy-nya gue nggak dapet gitu, gue tidak dapet happy-nya gitu. Tabungan sama aja, rezekinya santai, kerjanya nggak terlalu banyak, keuntungannya begitu, tapi happy-nya gue nggak dapet, kebahagiaannya gue nggak dapet, ngerti gak lo? Nah, itu ya. Itu gue pengen buktiin, gue tuh orang kayak gitu, harus pakai pembuktian. Oh ternyata perbedaan gue hidup agak huru hara, setiap malam maboy, hampir tiap malam nyawer. Gue kalau udah nyawer itu apa yang ada yang gue bawa di kantong gue gitu. Ya udah habis, sudah bisa gue bawa 5 juta 6 juta ya udah habis gitu. Kadang kayak sok belagu sih, kayak orang kebanyakan duit gitu ya. Emang pas lagi ada duit nggak masalah dong, kita banyak gaya kan duit kita kan gitu. Padahal pas nanti nggak ada duit kita melongo, nggak apa-apa dong, emang namanya juga nggak ada duit ya melongo kan gitu ya. Asalnya nggak ada yang salah gak sama gue, kan nggak ada duit melongo loh, ya udah melongo aja. Orang nggak ada duit ya gas lagi lah. Kenapa sih sing banget, bener gak sih? Apalagi lu kan emang nggak ini ya, kalau misalnya gue sih sering banget kepikiran ya, kalau misalnya gue jalan gitu ya, ngelihat bendera kuning yang meninggal masih muda, pengen gue ngabisin duit gue aja semuanya gitu. Meninggalnya mendadak lagi gitu ya. Pengen gue nikmatin gitu duit yang ada. Nyari rezeki slow aja, yang penting nggak punya utang. Hey, utang itu kadang buat pemicu cambuk juga buat orang usaha sayang. Pemicu buat nyambuk gitu ya. Nah gue tipe orang yang berbeda juga sayang. Jangan pernah kamu samain sama orang gitu. Gue aja berdebat masalah mindset, energi dari alam sama logika. Secara logikanya papi, kalau gue nggak jalan itu duit gue ngumpul. Karena harusnya gue naktir orang, teman gue berempat keluar 1 juta, jadi nggak keluar, bisa buat bayar yang lain. Nah gue berpikirnya kalau gue nggak keluarin, belum tentu gue besok dapat lagi ya. Ketika gue jalan 1 juta gue keluarin buat temen gue, itu udah langsung masuk rezeki. Set, kakak besok aku mau sulam alis ya, ada 2 orang temen aku. Oke, yang 1,5 ya kak, 3 juta gue masuk ya. Jadi gue nggak sungkan juga untuk ngeluarin yang 1 juta ini. Bahkan gue keluarin lagi 500.000 karena besok gue akan masuk duit sekian gitu loh. Nggak sulit deh pokoknya, susah ya. Itu tuh namanya ilmu mancing rezeki sayang. Tapi harus lu yang memang jauh dari pemikiran logika ya, pemikirannya magnet rezeki dengan hukum alam gitu loh. Kalau yang nggak percaya nggak bisa sayang. Tetap logikanya ya, harusnya duitnya nggak hilang, harusnya duitnya ada ya. Belum tentu, itu pemancing namanya sayang. Itu buat gue kayak gitu. Tapi ini gue lagi coba memakai hukum logika. Yang terjadi ya udah gini-gini aja. Gue ngerasa kayak tidak bergelimang uang gitu, ngerti loh. Ya udah gitu. Ya ngopi dulu. Slow living gimana? Slow living gue tidak dapetin kebahagiaannya, gue tidak dapetin happy-nya. Rezekinya sama aja, tabungannya sama aja. Nah kalau masalah utang yang tadi gue bilang ya, bahkan ada beberapa orang sayang, tipe kayak gue, ketika berbisnis pakai uang sendiri, cambukannya kurang. Ketika bisnis itu udah mulai merosot, ya udah gue udah mulai di kondisi udahlah pakai duit gue ini, nanti kalaupun bangkrut ya udah nggak ada yang dirugikan duit gue ini. Karena ada beberapa orang
yang suka di zona nyaman, ada orang yang nggak bisa di zona nyaman gitu. Kalau gue bisnis pakai uang temen gue 100 juta misalnya, gue buka sesuatu, ketika bisnisnya udah mulai merosot, otak gue akan bekerja secara otomatis. Gimana caranya? Karena ada uang yang harus gue kembalikan minimal gitu loh. Ketika lu berpikir otaknya bekerja, otomatis naikin omset lo, jadi memperbaiki omset usaha lu juga jadi naik lagi. Ada keuntungan juga buat lu karena lu dituntut untuk, awalnya lu dituntut untuk mengembalikan uang, tapi pada akhirnya jadi bagus usahanya, kita juga udah jadi dapat keuntungan. Itu kalau gue orangnya, karena pakai duit orang. Kalau duit sendiri ya udah males, udahlah, capek pakai duit gue ini. Itu udah gue pelajarin dan sudah gue lakukan sayang. Ya, bisnis ini itu tuh di umur 20 tuh lagi masih gencar-gencarnya, masih semangat-semangatnya. Gue itu dulu nggak bisa ngelihat ruko kosong, gatel banget gue pengen buka apa gitu loh. Gitu. Mi mau ya temenan sama aku suka pola pikir mami. Ya iya temenan aja, cuman kan kalau nggak ketemu temennya teman online. Kalau kamu kesini kan teman beneran gitu. Cuman kadang sayang, kamu jangan kaget juga kalau misalnya kesini tuh nggak selalu aku kadang moodnya enak atau nggak enak. Kayak tadi misalnya ada customer mungkin dari TikTok atau dari mana, nggak selalu semuanya aku sapa dengan seramah mungkin. Akunya mungkin lagi tegang sama perdebatan atau apa gitu dengan handphone gitu ya, nggak mungkin gue tiba-tiba nyapa orang kayak gitu kan. Ada yang gue ngobrol asik banget, dari lo tinggal di mana, kuliah di mana, sekolah di mana, kerja apa, ikut sama mamanya atau sendiri atau ngerantau, terus sekarang kegiatannya apa aja, punya pacar gak, itu panjang lebar semua gue tanya gitu loh. Gitu, jangan aneh gitu ya. Mohon maaf aja ya sayang kalau pas kamu kesini ternyata kamu bilang aja gitu, terus jangan kakak aku yang di TikTok lalu suka nonton live kakak. Oh iya, itu juga tergantung. Gue nggak bisa mendadak jadi tiba-tiba ekstrovert begini terus kayak gue ngoceh-ngoceh gitu. Tergantung lah, namanya mood kita lagi gak oke, paling oh iya oh gitu, makasih ya udah nontonin, paling gitu. Nah beda kalau mood gue lagi oke, lu dateng gitu kan, gue juga pengen nunjukin ya inilah gue di asli dan di kamera ya sama gitu. Maksudnya gue akan ajak lo ngobrol kayak gitu-gitu. Ya cia, perasaan emang udah lama deh. Seger banget kak, ini badan aku lagi tidak ada perawatan sayang, lagi baru mulai. Kemarin aku baru info 1 kali buat booster, sama aku konsumsi kolagen 2 hari ini. Vitamin E belum karena belum datang. Glutathione belum aku konsumsi, cuman kolagen aja. Kolagen, vitamin E, vitamin C sama glutathione belum aku konsumsi. Ya, itu bikin lebih kayak becek glowing gimana gitu. Beda deh. Kalian kan lihat sekarang ya. Nanti kalau misalnya kita lihat 2 minggu lagi aku dengan perawatan yang ekstrim, maksudnya yang rutin, pasti lebih glow up lagi. Dijual di mana-mana kok. Aku lagi pesen, kalau rambut keriting kenapa gampang ngembang dan kusut? Coba tanyakan lagi kak, kenapa rambut keriting gampang ngembang dan kusut? Namanya juga rambut keriting kak, ya keriting kan bergelombang-gelombang, ya pasti mekar lah kak. Masa keriting bisa tetap lepek, bagaimana ceritanya? Itu kan bertumpuk-tumpuk gitu kak. Jakarta Selatan sayang ya, karena kamu di Manggarai mananya. Kalau kamu mau ketemu aku nggak usah rumit-rumit, kamu mau datang ya, kamu cari Pasar Raya Manggarai atau kamu cari stasiun Manggarai. Kak aku di stasiun Manggarai, nanti dijemput sama anak buahnya papi, kita jemput gitu. Kalau mau cari di map, Grace Salon S-nya 2 Menteng Modas Timur. Perawatan rambut khusus kusut masker. Ini teplopnya nggak ada, dikit banget, nggak balance banget sama video sama viewersnya. Hai Kak Loizi, hai sayang. Nih aku konsumsi kolagen ini 200 ml setiap hari, kadang 300 ml setiap hari. Baru 2 hari ini kolagen cair, beda kolagen kapsulnya beda lagi.
Kak, alamat salon Kak, Grace Salon Menteng Wadas Timur, atau kamu buka profile aku ada pesan, masuklah ke pesan, nanti aku lanjut ke Wawa, ya kan? Kolagennya saya yang cocok-cocokan. Kalau kolagen cocok-cocokan, kamu coba yang sekiranya nggak mesti mahal, nggak mesti murah, yang penting cocok di badan kamu. Untuk kolagen, vitamin glutathione, vitamin E, itu kita nggak bisa definisiin bagus nggaknya itu dari brand apa ya. Cocok-cocokan sayang, jujur. Yang jelas kalau kamu, mereka kan kayak mengandung minyak ikan kayak gitu-gitu ya, nggak bikin gemuk ya. Kamu harus cari yang water soluble. Water soluble tuh nggak nyerap lemak sayang. Ini recovery piercing berapa lama aku baru, soalnya tergantung di titik yang mana. Kalau masih di tulang-tulang lunak kayak gini itu paling cepet sembuh, karena ini kan gak ada tulang ya, kayak apa sih ini, lembek banget gitu kayak daging. Yang lama itu di sini sayang, nih di tulang-tulang rangu, yang dimana kadang nggak tepat gitu loh ya, masih nggak pas posisinya, tuh lama banget. Apalagi di bius, kalau aku selalu di bius biar nggak ngerasa sakit. Biusnya injek gitu, tapi dikit-dikit. Makanya aku bisa piercing tuh bisa sampai 9 titik nggak rasa sakit, karena kan aku di bius. Tapi kalau di bius itu penyembuhannya lebih lama. Penyembuhannya lebih lama, tapi pengerjaannya lebih cepet, karena nggak ada tuh kita ngerasain sensasi aduh itu menghambat proses pengerjaan kalau ada orang yang ngerasa kesakitan kayak gitu. Makanya sulam alis pun aku nggak boleh sakit sayang, aku nggak bisa ngerjain sulam itu kamu kesakitan. Ketika kamu kesakitan, aku bakal kayak terhambat gitu, aku kayak lagi nyiksa orang, nggak bisa. Kayak neken-nekennya juga aku ngilu gitu. Jadi dipastikan udah benar-benar kebalnya, benar-benar kebal, kamu nggak ngerasain sedikit pun rasa sakit. Jadi ya udah, aku slowly kayak neken-neken seenak aku juga, kamu nggak sakit gitu. Anestesi, ya anestesinya double, pakai anestesi oles sama anestesi suntik. Kalau aku double, tapi sedikit ya, di lapisan-lapisan dikit aja gitu, di titik dikit-dikit gitu, nggak yang terlalu banyak masuk ke dalam gitu, nggak. Karena ini juga kan ringan juga kan, asal juga karena aku nggak mau terlalu bengkak banget. Karena kalau di bisu setelahnya bengkak, memang nyaman ketika dilakukan tindakan, tapi setelahnya itu sembuhnya lama. Harusnya 1 bulan sembuh, ini 3 bulan baru sembuh. Aku baru mau OP lagi sayang, tunggu ya nanti waktunya. Pengen aku kecilin lagi, karena ini sedikit agak miring sebenarnya kalau misalnya mau diperhatiin, karena waktu di saat habis dijahit itu udah mau kering loh jahitannya, ketarik sayang. Jadi ini kan naik ke atas, nah ini si jahitannya lepas, jadi pembentukannya nggak sempurna gitu. Miring tuh kalau diperhatiin ya, sedikit miring tuh gitu. Itu sayang, jadi mau aku kecilin banget. Males recovery kayak korengnya gitu, ntar viral lagi. Sampai jam berapa salon itu? Kalau nggak ada janji cuman sampai jam 9. Kecuali kamu mau ada janji sama aku, kakak aku mau nyalon tapi bisa datang jam 10, ya nggak apa-apa, aku bakal ngasih tahu anak buahku ada yang mau lembur sampai malam ya gitu, misalnya baby glow atau apa gitu. Mereka siap pada lembur kok, anak buahku. Mukanya glowing banget mami. Aku capek ngasih tahu kalian ya. Kayak muka tuh nomor 1, jujur ya. Gue punya jerawat segini aja insecure banget. Punya jerawat segini aja insecure banget. Gue udah bilang, lu kalau mau ikhtiar ya, mau ikhtiar ngilangin jerawat, ngilangin flek, datang gitu loh ke tempat gue tuh, datang. Lo tau gak sih, kayak orang ya, gue punya customer gue nggak pernah bilang reseller karena gue tidak jual untuk bebas, tapi dia beli, teman-temannya beli, teman-temannya pakai lagi, teman-temannya pakai lagi, dan dia jadi pembelian itu banyak sama gue gitu. Tapi lu di sini pada nanya doang, kagak ada yang beli. Gue bingung, cuman 1-2 orang, padahal di gue itu bergaransi gitu kan, dan itu pun pribadi ya.
lu pemakaiannya ketika lu beli krim yang viral karena lu FOMO ya, high fluorine, lu karena lu FOMO, lu pakai aja tanpa pengawasan dari seseorang. Kalau lu beli krim gue ya lu pas lu udah mulai pakai dari awal itu dalam pengawasan gua. Itu bedanya sayang gitu. Tapi lu tuh pada nanya doang, belinya kemana, masuk ke pesan. Saat ini masih masuk ke pesan karena handphone admin aku masih dipakai sama papi yang Volt gitu. Gue tuh orangnya kalau maunya itu ya udahnya, gue nyamannya itu gitu loh. Sedangkan itu masih dipakai papi. Sayang, kita jualnya racikan, oke? Kalau kamu mau nanya, kalau kamu mau percaya bahannya aman atau enggak, lo beli ya. Ini cuman buat orang-orang yang sirik karena misalnya krim aku nggak laku keras banyak gitu ya. Silakan lo bawa krim gue ke laboratorium ya sayang ya. Oke? Kita taruhan, kalau nanti ternyata aman dan tidak ada zat kandungan apapun, lo harus berani taruhannya. Oke? Gitu aja. Gue tidak bisa jual di publis karena gue tidak ada izin edar. Maksudnya memang gak gue edarin buat ke publis, enggak. Nah, kalau udah main publis itu ada perpajakan, ada harus izin dan lain-lain karena itu main partai besar sayang. Kalau gue hanya satu buat diri gue dulu sendiri, bagus, oke. Ada orang mau, oh bagus juga, coba deh. Oh iya silahkan. 350.000 satu paket. Kalau muka saya hancur gimana? Masih aja lo nanya 350.000. Muka lo hancur bagaimana? Gue mengawasi pemakaiannya. Ada treatmentnya juga di salon. Oke? Udah paham kan ya? Gitu ya. Maksudnya lo ada tempat ngadu lah minimal gitu. Lu pakai sorry nih brand luar SK set gitu ya. Hancur muka lu, harga berapa juta? 6 juta. Hancur, mau ngadu kemana lu, gue tanya? Ngadu ke dokter, ke klinik yang akhirnya habis sampai 30 juta baru muka lo mulus lagi. Hah? Gedek banget. Gue tuh sistemnya gak mau ribet ya, namanya udah bergaransi dalam pengawasan aku, ya sudah. Berarti kalau ada apa-apa lo tinggal ngadu sama gua. Tanggung jawab ya kak kalau mau aku kenapa-napa. Ya iya, gue ini setidaknya walaupun bukan TikToker besar, tapi gue kan eksis di TikTok. Kalau ternyata gimana-gimana, kan gampang banget. Yang jahat-jahat mau ngancurin bisnis gue. Yang jahat-jahat ya, yang jahat-jahat. Tanggung jawab uang kah? Enggak, tanggung treatment lah. Tapi kan muka kamu hancur tuh nggak tiba-tiba langsung hancur. Misalnya ya, kita tuh kalau pemakaian krim, ketika lu nggak cocok, tuh biasanya kayak, mam kok ada merah-merah ya, mam kok ada gatal ya. Oh coba di cross check apa lu salah pemakaian, atau oh ternyata krimnya lu lebih sensitif. Berapa? 3 paket 100. Apaan tuh paketnya, coba aku lihat. Kain lap mobil. Terus Jas hujan. Masukin bu, masukin bu. Terus apa lagi? Nggak tahu nih lagi nggak ada ini kak. Berapa itu? Pokoknya semuanya 3 paket. Ya udah masukin dulu, ntar kalau udah paket aku tanganin. Bilang masukin, paketnya bawa ke atas. Kalau udah paket aku tinggal hitung. Bisa kirim keluar kota, bisa. Tapi syaratnya kamu harus masuk ke pesan sayang. Ke pesan nanti lanjut ke Wawa. Aku harus lihat kondisi wajah kamu yang udah. Nah pas udah gue kasih nomor Wawa gue itu tipenya ya, karena gue bukan penjahat, karena gue bukan mau nepong, ya gue telepon, gue video call lah. Buat apa sih? Buat ngelihat detail jelas wajah kamu kayak gimana, biar berasa kita tuh ngobrol kayak ketemu gitu loh. Ngerti gak? Gue lebih nyaman kayak gitu orangnya sayang. Ya. Jadi aku tahu pertama kali aku video call sama kamu, muka kamu seperti ini. Nanti setelah pemakaian, jadi aku bisa compare gitu loh nantinya.
Gitu. Pas udah masuk Wawa jangan kaget kalau tiba-tiba gue, Kak video call ya, atau Kak kirim foto ya. Udah kirim foto doang gitu. Say, ingat namanya udah bergaransi. Jangan jahat, jangan main curang. Maksudnya gue kasih garansi kan, namanya di muka yang biasa aja, tidak ada problem apa-apa, cuman kusam. Dijamin 1 bulan muka lu lebih cerah. Pasti cerah, bukan lebih cerah. Maksudnya udah dipastikan cerah. Untuk muka yang baik-baik aja, tidak ada flek, jerawat dan lain-lain. Oke? Nanti kalau muka yang kayak gitu tuh biasanya di tahapan-tahapan berikutnya bukan sekadar cerah, tapi lebih kayak lembab, terhidrasi gitu, lebih becek, bukan karena oily ya, tapi karena lebih lembab gitu loh. 597. Apaan? Oh, sama handphone. Ini bawa ke atas ntar kalau ada yang paket aku ntar hitung aja gitu. Sayang, kalau muka-muka yang susah putih, gini ya. Gini, aku jelasin ya. Mau dengerin nggak? Tapi teplok dulu. 597. Pi, nanti kalau ada paket aku hitung aja, setahu aku nggak ada. Setahu aku ini vitamin kolagen doang, nggak seberapa. Teplok dulu yang banyak sayang. Ya, jadi gini. Trouble di muka yang susah putih. Putih definisi kamu tuh seperti apa sih? Kan kayak gitu. Nah, nih gue pernah ngalamin nih. Dulu juga gue pengen mengidamkan banget muka yang glowing nih. Di zaman gue SMP gitu ya, yang masih teman-teman gue toloy nggak ngerti skincare. Gue mau udah ganjen karena gue main circle-nya sama orang-orang yang lebih dewasa dari gue gitu loh. Mengidamkan banget gue muka berminyak glowing itu, gue mengidamkan gitu loh ya. Jadi pengennya tuh putih apa gitu ya. Cobalah gue pakai salah satu produk yang bisa ningkatin 10 kali lipat kecerahan kulit kamu, yaitu kandungannya niacinamide acid kayak gitu kan, atau acid lah kayak gitu. Tapi itu cuman cerah doang say, nggak bakal bikin lebih putih dari itu. Yang bikin kulit kamu putih ya sudah pasti itu eksfoliasi, yang namanya peeling. Muka kamu harus dibuang sel kulit matinya dulu, baru dikasih ekstra whitening deh, orang kimia yang ngerti ya, yang ada kandungan whiteningnya. Yang 3 aja dulu bang. Ini kurangin ini besok aja kan. Coba itu apa? Oh, nah, apa jawab apa, maksudnya gimana? Ya tar dulu, aku lagi inin paket. Ribet deh, gue orangnya nggak bisa ini, kehilangan konsentrasi kalau lagi ini. Teplok sambil teplok sayang. Lagian kalau bu tolong bilangin sama orang paket, kalau mau nganter handphone ke sini, tolong pagi gitu. Kalau ada antaran handphone ke sini pagi. Siang udah. Rambut sambung tar dulu sayang ya, tar dulu. Handphone adminku lagi dipegang papi. Gue lupa tadi sampai mana. Mana gue? Nah, intinya muka kamu tuh harus dikupas dulu, dibersihin dulu semuanya. Kakak jawab dong, setuju nggak kalau Puji pacaran? Gue nggak mikirin gitu-gituan sayang. Ya, dia mau nikah sama si Farel, mau nikah sama siapa? Ridwan Kamil gitu, mau dihamilin sekalian, mau. Gue nggak mikirin, terpikir sebersit pun nggak ada gitu. Gue mikirin begituan, ya. Karena gue emang nggak punya fans orangnya tipenya. Nggak tahu kalau lu mungkin fansnya ya. Gue nggak ngerti, nggak ada terbersit gue mikirin aduh lu namanya akhirnya nikah gitu, alhamdulillah. Enggak, karena tidak ada hubungannya sama sekali hidupnya lu namanya sama hidup gue gitu. Oke, jangan pernah hidup gue hanya mikirin yang berkaitan sama gue gitu. Kak, produk smoothing sekarang harganya naik gitu, jadi pikiran gue gitu. Ya waduh mampus deh gue gitu, waduh gimana nih gitu. Itu karena mempengaruhi hidup gue gitu. Jangan lo tanya-tanyain yang gak bersangkut paut dengan gue, jangan.
nggak ada pengaruh, yang ada pengaruhnya sama sekali apapun, mau menguntungkan mau merugikan gue gue nggak akan pernah tahu gitu ya. Apalagi puji gue nggak tahu mau aparel kayak mau kawin mau nggak kawin seumur hidup, gue nggak peduli, terserah. Itu pun kamera gue ngambil puji, nggak ada niat gue mau pansos, itu unsur ketidaksengajaan. Itu pun gue dipaksa sama Kapista Putri kalau lo mau tahu ya. Gue bilang, kak gue nggak mau kayak yang lain, ke gila ntar gimana gitu ya kan. Nggak, gue orangnya apa adanya, sumpah serius saya. Nggak, bukannya gini loh, mesti kayak bukan yang puji nggak gitu, kayak dit lu nggak sama itu puji tuh, mumpung ada puji tuh lagi nggak rame, lagi nggak diniin idol ya, emang nggak rame dikerubungin wartawan gitu, nggak kayak Selena Gomez gitu menurut gue ya gitu ya kan. Kalau pas kayak artis Hollywood ada gitu kan dikerubungin sama wartawan gitu sampai rame gitu, kayak ngantri apa itu mau masuk Komedi Puter gitu kan. Nah udah gitu, kak gue nggak tipe gue banget gitu loh, ngerti gak sih? Ya udah, tapi kan kita harus menunjukkan respect lah, dia kan lagi viral lah gitu ya kan. Hai puji gitu kan. Ya lu yang ngefans, gue mah enggak, gue ngefans sama diri gue sendiri, biarin aja. Gue ngapain, nggak ada gunanya gue ngefansin seorang, bikin orang itu makin lebih baik ngefans sama diri kita, cintai diri kita, jangan melebihi. Lu mencintai orang lain itu jangan lebih melebihi diri kita, ngerti gak lu? Biasa aja. Lebih baik lu ngefans sama diri lo sendiri, diri lo akan menjadi diri yang lebih baik dan lebih baik lagi. Paham nggak? Gue kasih tahu lo, nggak ada gunanya. Kecuali puji ngasih lo bantuan beras 1 liter setidaknya setiap minggu, boleh lo ngefans sama dia, puji ataupun siapapun, oke? Bukan kita transaksional, logika lu pakai sayang. Ya tapi terserah sih, kalau hobi lo memang pengalihan pemikiran lo lebih suka untuk hal seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah, karena hobi orang berbeda-beda. Hobi gue tidak untuk ngefans sama sesuatu yang B aja gitu. Gue pasti akan ngefans sama sesuatu yang wow banget gitu, kayak Elon Musk, orang terkaya di dunia kayak gitu kayak yang susah gitu dicarinya, memang susah spesial banget gitu, susah banget ya gitu ya. Karena gue kan orangnya tipikalnya unik gitu. Rekomendasi catokan. Iya, susah. Kalau ngomong di sini, ngomongin puji jangan sembarangan lu, hati-hati. Netizennya yang fanatik banget, yang benci banget masalahnya. Hati, gua aja itu ngambil video tuh kagak sengaja dengan judul, padahal gue rekomendasikan untuk fans-fansnya puji. Masih salah juga gua. Masih salah juga, gua dibully lah. Dibilang bikin dia nggak nyaman lah, begini. Bukan terima kasih lo, gue kasih muka aslinya puji gitu loh. Gue kasih tahu muka aslinya puji tanpa filter gitu ya. Gue sih bodo amat mau lo bilang kelihatannya bagus, cakep, enggak peduli gitu. Yang penting gue nangkep muka aslinya puji, konsepnya dengan kamera gue yang tanpa filter gitu. Udah gitu aja. Tuh nggak ada niat gimana gue. Apaan? Jawab kak, penasaran apa? Kalau Izzy jawab tadi pertanyaannya apa sayang? Nah skincare, skincare itu kamu kalau mau pesen, Ibu, Buyel, Ibu. Ntar ada odong-odong, tutup jam segini, suara odong-odong lah, ondel-ondel lewat, pusing gue. Nggak ada urusan. Misalnya fansnya puji serem-serem lah, gue kan nggak ngapain-ngapain, justru mau ngasih paham sama mereka gitu loh. Jangan terlalu berlebihan, merugikan diri lo sendiri. Boleh lo berlebihan ketika puji itu ada feedback, simbiosis mutualismenya di dalam kehidupan. Boleh lo fanatik, boleh. Misalnya puji ngebiayain lo sekolah setiap bulan gitu, boleh lo jadi fans fanatiknya. Karena lo kehilangan puji, lo sama aja kehilangan masa depan sekolah, anak lo sekolah kayak gitu kan. Ngerti gak maksud gue? Jangan, gue pengen ngasih tahu lo tuh biasa aja gitu loh. Ngerti gak lo? Apalagi sampai
Yang ada kan kasusnya kan orang tuh, siapa tuh mbak, siapa tuh gitu sayang. Sayang, ada komentar tapi agak haters ya. Puji apa sih hebatnya, gue juga heran soal sayang. Kita jangan salahin Pujinya. Puji tuh nggak salah apa-apa. Puji tidak salah, dia tuh cuman diem aja, dia cuman joget, dia tidak ngapain-ngapain. Puji tuh nggak salah. Yang salah tuh lulu padanya, netizen yang salah. Yang gue bilang, yang benci-benci banget, yang suka-suka banget, itu yang salah. Kalau lo respect aja. Karena apa sih? Karena dia itu mau jadi tulang punggung anak seorang baby yang udah nggak punya orang tua gitu ya. Gue pun seperti itu loh. Gue nih jadi ibu ketika umur gue 18 tahun, harus nyekolahin adik gue dari SMP, SMA, kuliah sampai nikah loh, sama satu baby loh. Nyokap gue ninggalin baby loh, masih usia 6 bulan loh gitu, ya kan? Sama, gue juga sama gitu. Gak ada yang terlalu dihebat-hebatin. Banyak kok yang bernasib seperti itu gitu, ya kan? Cuman sayang, di dunia entertain itu ada yang namanya hoki, ada yang namanya aura. Kamu tahu aura nggak? Atau kamu taunya aura-auran? Jadi gini, di dunia entertain tuh kamu harus punya aura bintang. Aura itu nggak bisa dibikin, itu sudah bawaan. Itu tuh energi, itu tuh cahaya yang emang natural. Sekalipun lo ke dukun mungkin ya, kalau dukunnya paten banget kali ya, bisa kali. Itu juga harus diisi terus, mandi kembang, mandi aura kayak gitu-gitu. Tapi ada beberapa orang yang tanpa ke dukun dia punya aura bintang, aura bagus gitu, bercahaya gitu. Satu, menari. Terus kayak orang tuh pengen tahu semua tentang dia. Dia jadi trendsetter, punya aura bintang. Walaupun biasa aja, itu namanya aura. Namanya aura, nggak bisa. Padahal biasa aja, masih banyak yang lebih cantik, masih banyak yang lebih putih, masih banyak yang lebih gitu loh. Cuman itu namanya aura sayang. Puji punya hoki di dunia itu, namanya aura bintang. Aura bintang itu nggak semua orang punya. Walaupun dia cantik, kalau dia tidak punya aura bintang, dia tidak akan bersinar terus menjadi bintang di dunia entertain pun seperti itu. Ya, itu sih. Lu tanyain itu sama produser, orang-orang entertain yang punya agensi. Lu tanya,